Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imran Dhani Putra Mulia. Jadi teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu bisnis plan. Jadi kawan-kawan stay tune dalam video ini ya. Baik, bisnis plan. Sebelumnya kita akan berbicara dulu apa itu bisnis plan. Jadi kawan-kawan, bisnis plan ini adalah sebuah rancangan bisnis di mana rancangan tersebut akan menjabarkan bagaimana suatu bisnis berjalan dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi misalkan kawan-kawan ingin membuat sebuah usaha roti berbahan dasar ikan tenggiri ini misalnya. Jadi kawan-kawan dalam berusaha itu pasti akan membuat sebuah rancangan kan. Rancangan bisnis itu mulai dari judulnya mungkin ataupun bukan judul sih, ide bisnisnya, kemudian apa-apa saja yang harus disiapkan mulai dari tempat, modal usaha, pokoknya semua yang berkaitan dengan bisnis lah dalam jangka waktu tertentu. Misal rencananya kawan-kawan ingin buat bisnis ini akan berjalan sekitar 10 tahun, 15 tahun ke depan begitu. Jadi dibuatlah di dalam sebuah tulisan ya, agar usaha teman-teman ini bisa terstruktur dengan rapi, yang nantinya harapannya agar usaha ini bisa berjalan dengan baik. Seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini saya sudah merangkum dari berbagai sumber bahwa terdapat 8 komponen penting yang harus ada pada bisnis plan kawan-kawan. Yang mana yang pertama itu adalah gambaran bisnis. Nah, di sini sangat kompleks ya kawan-kawan. Gambaran bisnis ini mungkin sudah bisa terbayang di kepala kawan-kawan, di pikiran kawan-kawan sendiri ya, bahwa gambaran bisnis ini adalah seperti apa bisnis yang akan kawan-kawan dirikan ke depannya. Misal yang tadi ingin membuat roti berbahan dasar ikan tenggiri, ataupun bisnis makanan yang lain seperti rumah makan ataupun bakso atau yang lain-lainnya. Kawan-kawan buat gambarannya dulu secara besar, secara garis besar, secara inklusif, secara global. Lalu nanti akan kita eksklusifkan lagi apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Lalu yang kedua adalah cara pemasaran produk. Ini adalah komponen yang tidak kalah penting kawan-kawan. Karena kita berbisnis itu tujuannya apa? Yaitu untuk memasarkan produk kita dengan mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Jadi dalam pemasaran produk ini kawan-kawan harus jeli melihat pasar, melihat harga pasar, dan juga pesaing-pesaing kawan-kawan. Dan juga yang ketiga adalah analisa terhadap produk-produk asing. Ini seperti pesaing lah istilahnya, ataupun produk yang hampir sama bentuknya ataupun konsepnya, ataupun ya bisa dikategorikan 11-12 lah dengan produk yang ingin kawan-kawan yang berbuat. Nah, di sini saya menekankan di poin ketiga ini, kawan-kawan ingin agar bisa membuat sebuah privilege dalam usaha kawan-kawan agar berbeda dari usaha kawan-kawan yang lain, seperti itu. Lalu yang keempat ada perencanaan desain dan pengembangan produk. Yang kelima ada rencana operasional dan manajemen. Yang keenam ada keuangan. Nah, keuangan ini sangat penting kawan-kawan di dalam sebuah bisnis, karena ini adalah modal berharga bagi kawan-kawan untuk bisa menjalankan suatu bisnis. Yang ketujuh pemantauan produk, dan juga yang kedelapan ada evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk mencari tahu apa-apa saja sih yang kurang dari sebuah bisnis plan kita. Seperti itu kawan-kawan. Nah, menyusun rancangan bisnis ini ya itu tadi kawan-kawan, seperti membuat justifikasi anggaran, terus juga apa-apa saja yang dibutuhkan, mungkin tempat ataupun modal, dan banyak-banyak hal yang berhubungan dengan bisnis kawan-kawan. Lalu menjalin mitra dengan berbagai jenis usaha. Nah, ini tidak kalah penting ya kawan-kawan, karena bagi kita pengusaha ataupun entrepreneurship muda atau entrepreneur yang awal-awal ingin merintis usaha, mitra ini sangat penting karena di satu sisi bisa meningkatkan pamor, istilahnya pamor dari usaha kita, itu juga bisa memperlancar usaha kita. Jadi misalkan kita bermitra nih, usaha saya, misal saya membuat usaha scrub dari buah mirih, saya bermitra dengan salah satu toko ataupun salah satu perusahaan ataupun ya merek scrub yang lebih terkenal.
ataupun dengan perusahaan lain yang nanti kami akan collab dan nanti dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu tadi kawan-kawan. Tujuan akhirnya yaitu dari sebuah usaha, dari sebuah bisnis, yaitu mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Lalu lanjut, nah di sini ada satu hal yang penting sebelum kita memulai sebuah bisnis, yaitu bagaimana cara membangun mental menjadi seorang wirausaha. Jadi ada beberapa poin, ada 4 poin di sini yang saya rangkum. Apa-apa saja poin yang harus kalian siapkan sebelum kalian ingin berwirausaha. Yang pertama itu ada jangan takut mengambil risiko. Kawan-kawan, banyak sekali cerita-cerita inspiratif dari berbagai orang-orang sukses di bidang wirausaha itu. Mereka tidak segan-segan untuk mengambil risiko, kawan-kawan. Jadi istilahnya jangan terjebak di zona nyaman. Seperti itu, kawan-kawan. Saran saya, beranilah mengambil risiko, mengambil sebuah gebrakan baru yang nantinya kawan-kawan bisa mencapai sebuah kesuksesan di bisnis tersebut. Oleh karena itu, ya banyak-banyaklah melihat kisah inspiratif orang-orang lain, menambah relasi mungkin, memperbanyak jam terbang bermain dengan para wirausaha muda. Hal itu bisa mendukung kawan-kawan dalam meningkatkan pemikiran kawan-kawan. Lalu yang kedua ada membangkitkan keberanian, yaitu tadi kawan-kawan. Sebagai seorang wirausaha kita harus berani mengambil resiko, berani keluar dari zona nyaman agar nantinya kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Tidak ada sukses yang bisa dibangun secara instan, butuh pengorbanan dan juga banyak jalan. Yang ketiga ada selalu bersemangat dalam menjalankan usaha. Itu harus pasti. Mungkin di tengah-tengah menjalankan usaha ada beberapa fase yang membuat kita menjadi lesu nih. Usahaku gini-gini aja nih. Aku mau berhenti berusaha, nggak ada dapat untung sama sekali. Itu adalah mental orang-orang yang kalah. Jadi mental seorang entrepreneurship itu kawan-kawan, mereka itu berani dan bersemangat dalam menjalankan usaha. Dia itu tidak pantang menyerah, seperti itu kawan-kawan, sebelum kesuksesan itu bisa diraih. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting kawan-kawan, sabar dan berdoa. Karena sesungguhnya semua itu dapat kita raih tidak semata-mata karena usaha kita, tapi ada campur tangan dari Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa. Maka dari itu, bagi kawan-kawan yang saat ini sedang menjalankan usaha, membuka bisnis, saran saya perbanyaklah berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta petunjuk dan juga meminta kemudahan dalam menjalankan bisnis agar nantinya bisnis kawan-kawan ini bisa lancar dan mendatangkan kebaikan dan juga keuntungan yang banyak untuk kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Ya kawan-kawan, mungkin hanya itu ya yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan itu bisa membuka mindset kawan-kawan, membuka cakrawala kawan-kawan tentang apa itu bisnis plan. Untuk itu saya ingin mohon undur diri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau terdapat kesalahan kata, baik yang terbata-bata maupun yang disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.